Hai Barbie. Hai Ken. Si gimmick. Welcome to Barbie World. Welcome to Barbie World. Iya, nih habis nonton Barbie. Jadi Barbie. Pink party. Pusing pala Barbie. Iya, jadi hari ini kita baru baru nonton Barbie karya Greta Gerwig. Gerwig. Nyeritain tentang Barbie, tahu ya, boneka Barbie. Iya, boneka sama Barbie lah, apalagi. sama Ken. Jadi mereka ini lagi hidup di Barbie World, terus tiba-tiba Barbie ngerasa aneh nih. Kok dia malah tiba-tiba mikirin kematian. Terus dia tiba-tiba punya seluloid. Jawabannya adalah dia harus melalang buana ke dunia nyata gitu. Ke real world ya. Iya, ke real world yang ternyata tidak seperti yang dia bayangkan gitu. Kalau di Barbie World, everything is perfect, every day is the best day. Tapi pas dia nyampe ke real world, banyak hal baru yang akhirnya bikin dia kayak, kok gini? Kok gitu? Kok minum World air ada airnya? Gitu? Ya, gue sebagai cewek yang dulu dari kecil juga mainnya Barbie, itu gue seneng banget sih. Gue bener-bener smiling throughout the film karena ya that's my childhood gitu. Itu masa kecil gue gitu, dan kayak gue tuh ngeliatin Barbie itu yang kayak itu mainan-mainan yang mungkin gue dulu pengen banget punya. Gue mau kayak gue tapi ntar ketahuan gue main Barbie. Setnya parah sih. Production desainnya keren abis. Parah. Kayak video klip banget, tapi film. Sepanjang film gitu kayak gila. Gadgetnya, gila Pak. sih. Kayak kenceng banget. Nggak nanggung sih. Mattel sama Warner Bros gila nih jadinya nih. Ininya production desainnya gokil banget. Efek-efeknya terus apalagi wardrobe sih kan udah pasti baju-bajunya tuh ikonik lah, ikonik banget lah. Mungkin yang orang-orang kolektor Barbie tahu kalau itu baju yang ini mungkin kali ya. Di ini nih kayak di spot gitu ya. Imajinasi kita sebagai pemain Barbie tuh kayak gitu kan, karena ya rumahnya nggak ada rumahnya nggak ada tembok ya. Terus ya udah lo ngasih minum Barbie ya nggak pakai air lah gitu kan, ya udah pura-pura minum, susunya dibuka dari kulkas, terus di kulkasnya ini wallpaper kan kayak ada makanan gitu kan. Kalau di bener-bener literal diomongin lucu gitu. Iya, itu tuh beneran kayak yang ada di otak lo ketika lagi main, itu jadiin film gitu film kayak wah gila, imajinatif juga nih ya. Greta Gerwig kayaknya main Barbie gitu. Iya sih, pasti sih. Nggak mungkin enggak sih kayaknya. Nggak mungkin enggak sih. Suruh ngedirect filmnya nggak main Barbie lah, main apa? Lego ya. Salah film Lego Movie. Jadi Lego Movie. Dia bikin ceritanya ternyata bukan cuma sekedar fantasi Barbie yang dihidupin gitu. Ternyata dia ngomongin banyak hal, dari mulai soal stereotip Barbie yang emang perfect gitu. Ngomongin soal patriarki, ada kapitalismenya juga. Berat banget sebenarnya ya. Ada humanisnya juga gitu kayak ternyata banyak ya isinya. Tapi kerennya emang dia bisa ngebungkusnya tuh tetap sederhana ya, maksudnya tetap enak gitu. Bisa ngedelivernya nyampe gitu lah ya, nyampe. Pakai contoh yang emang ini kasusnya kayaknya diginiin, kayak soal tuker-tukeran pasangan. Dia tuh spitting facts. Betul. Bener-bener literally, ya udah dia tuh ngomongin apa yang dia dirasakan sebagai perempuan, dia jadiin film gitu ya udah dinyinyirin aja tuh semua orang tuh kayak gitu di situ gitu. Ternyata di perusahaan yang bikin Barbie-nya sendiri isinya laki-laki gitu kayak. Dan itu pasti menyindir suatu perusahaan di mana tahu yang kayak apalagi ya industrinya sebenarnya industri untuk perempuan. Tapi banyak yang ngeliatnya cowok, dan itu pasti terjadi banget sih. So-called dunia Barbie yang emang warna-warni, ternyata di perusahaannya isinya malah jadi kotak-kotak gini, kubikel gitu, kusam gitu, korporat. Si Ken membawa patriarki ke dalam dunia Barbie. Dibalikin gitu, kayak ya udah dia mau coba ngasih lihat aja nih, kayak tadinya sebenarnya Ken kan yang tertekan di dunia Barbie. Dia sebagai laki-laki tertekan gitu karena terlalu banyak yang feminim gitu. Bisa bawa patriarki ke sini, langsung ajaran-ajaran mansplaining gitu sama Didi. Ya udah, ini tuh kejadian kayak nyata gitu. Mungkin awalnya kayak gitu maksudnya di dunia nyata juga ya gitu, kayak itu nyinyir banget loh. Itu sebagai bukan, cowok nggak ini kan. Enggak. Justru kan di awal dia ngeliatin powerful banget perempuan di dunia Barbie gitu kan. Abis itu dibalikin gimana kalau yang laki-laki yang powerful banget. Nggak ada yang benar dua-duanya gitu. Akhirnya tetap harus kita harus
berbaur, kita harus jalan bareng gitu. Gender equality, betul. Kalau ada yang lebih superior, nggak ada yang bener juga. Musik gue kayak seru banget ya. Seru banget nonton, kayak seru banget. Kan dia gabungin ada musikal juga kan? Iya. Ada musikalnya juga. Jadi filmnya tuh bukan bener-bener cuma soal cerita Barbie. Nah, ini dibungkusnya ada musikalnya. Eksekusinya gila banget sih. Iya, approach-nya banyak banget gitu kan. Kayak maksudnya komikal yang komedi-komikal yang kayak orang geraknya iya, yang emang tapi di dunia nyata bentuknya kan, bukan di Barbie-in gitu. Iya, di Barbie-in itu. Terus dada-dadanya kayak gini. Iya. Gila sih, ini approach-nya macam-macam banget. Macam-macam gitu. Terus ya, tiba-tiba masuk ke dunia musikal, tiba-tiba nyanyi-nyanyi itu. Dia ngasih konflik, tapi konfliknya dibentuknya musikal kan jadi seru ya. Iya. Dan komedi. Padahal serius pembahasannya yang gue suka banget dong. Momen Jo March direplicate lagi sama Greta Gerwig. Oh iya, monolog ya. Monolog tentang struggle perempuan lah. Itu kan persis banget lah sama Little Women. Iya, dari kan. Little Women. Terus Lady Bird juga ada kan ngomongin soal perempuan juga gitu. Maksudnya dia berusaha untuk tetap masukin ini ada sesuatu yang penting di sini dan emang cuma bisa yang diomongin sama perempuan. Iya. Dan ya udah nangis gue akan selalu nangis sih kayak, dan dia nggak apa-apa nge-replicate hal ini kayak mungkin emang harus sesuatu yang ditonjolin aja gitu. Nah yang kurangnya kalau kata gue sih ya emang karena itu ternyata banyak hal di dalamnya gitu. Kalau emang banyak yang pengen nonton karena hiburannya, perlu agak direndahin lagi nih ekspektasinya karena bukan buat hiburan banget gitu. Di dalamnya harus siap nih menerima tonjokan sampai bawa belur ya kayaknya. Isu ini gitu kayak siap-siap ada feminismenya, ada patriarkinya. Jadi kayak kalau emang ternyata pengen hiburan ya terus bawa anak-anak, kayaknya perlu mikir-mikir ulang gitu. Tapi ini penting sih. Karena isunya semuanya penting, jadi ya kadang-kadang ada beberapa part yang menurut gue jadinya susah, kita harus mikir ulang. Kenapa ini jadi kayak gini ya gitu. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini supaya ini tuh bisa relatable nilai-nilai kita sebagai manusia, bukan sebagai Barbie gitu. Ini kalau di Amerika mungkin bisa agak lebih cepet ini ya, maksudnya dicerna ya sama penontonnya gitu ya, karena ini kayaknya isunya tuh bener-bener Amerika atau Barat banget lah gitu. Kalau kayak di negara-negara kayak Indonesia gini nih, wah gila sih. Oke, kalau kita bahas patriarki dan feminisme itu lumayan clear menurut gue kayak penjelasan dan kesimpulannya emang arahnya harus ke gender equality gitu. Cara dia ngeliatin ini ya, maksudnya ngeliatin adegannya gitu ya. Bakal dibungkusnya gitu. Tapi kayak ada lagi isu lagi yang diangkat yang menurut gue jadi ini apa ya maksudnya? Ini maksudnya apa? Iya benar. Kenapa Barbie harus jadi manusia gitu kayak itu tuh menurut gue ketutupan. Nggak ketutupan sih. Ada apa dijelasin ya? kok, gitu, dijelasin. kayak Cuman lo harus narik banget gitu. Lo harus narik benang ceritanya lagi gitu. Iya, benang ini. Ngobrol dulu nih, harus ngobrol dulu, bahas lagi. Atau nonton lagi bahkan. Mungkin endingnya juga mungkin akan ada beberapa orang yang ngerasa kok gini ya. Iya, betul. Kok gini ya endingnya. Betul, gue juga ngerasain itu juga kayak kenapa ya gitu. Endingnya gini. Tapi gue juga merasa itu kayaknya jangan-jangan emang intensional. Emang intensional. Greta Gerwig emang sengaja bikin orang mikir gitu. Benar. Bahkan orang jadi bertanya-tanya, kenapa itu ya kalimat terakhirnya. Iya, aduh suka banget nih filmmaker begini nih, kasih pertanyaan gitu kayak aduh. Kayak lagi sidang gitu ya. Ini apa maksudnya? Ngajak banget emang biar nonton lagi. Iya benar. Udah keluar banyak duit itu produksinya Pak, tolong Pak, itu marketingnya Pak, tolong Pak marketingnya. Promonya udah banyak, jadi nonton nggak boleh sekali. Iya. Adegan. Terlalu banyak iconic scene sih di sini. Iya, karena emang bagus sih, craftsmanship-nya tuh bagus gitu. Semua scene niat gitu loh produksinya, jadi gue nggak bisa milih sih sebenarnya. Iya. Tapi mungkin yang selalu yang bakal paling ngena gue pasti itu sih speech-nya itu kayak meaningful gue sebagai cewek juga kayak relatable banget lah apa yang diucapkan tuh bener gitu kayak set truth gitu loh. Kayak dia ngasih manifesto soal perempuan gitu ya. Perempuan tuh gini. Kayak lo dituntut di dunia tuh harus gini. Wah. Harus gini tapi gini. Ken versus Ken ya. Yang terakhir Ken versus Ken tuh oke banget tuh dibungkusnya jadi tiba-tiba jadi musikal gitu. Keren. Coba ngelihat Barbie dari berbagai zaman gitu ya. Jadi musiknya pun ini kayaknya 80-an bisa masuk, 70-an bisa masuk.
kapan bisa masuk gitu. Jadi kayak bisa dibungkus jadi musikal yang akhirnya jadi adegan itu tuh kayak anjing keren. Skornya dulu dah sebagai perempuan. Gue 9 sih. 9. 9 buat gue ya. Worth to wait ya kemarin. Worth to wait karena gue takut banget kan, kita kan sebelum nonton juga takut ya kayak aduh. Bismillah dulu deh nih. Karena ya orang-orang indie yang akhirnya anak-anak indie yang akhirnya jadi komersil gitu pasti kan suka beda gitu kan. Marketing kenceng gitu kan suka bikin ekspektasi tinggi ya. Jadi orang jadi pas nonton lah kok begini doang filmnya, tapi memang in Greta Gerwig wih teras. Ya, ternyata Greta Gerwig masih bisa nge-push idenya ya gitu kali ya. It's not really perfect, tapi ya emang sebagai Barbie memang tidak boleh perfect ya, betul. Kata Barbie sendiri. Iya, kata gitu Barbie sendiri tidak boleh perfect. Gue 8, kompleksitas isunya sih yang emang kayaknya kalau di posisi penonton yang lebih general gitu, lebih awam, itu akan lebih sulit buat dinikmatin gitu. Tapi secara bungkusnya gitu, maksudnya dia nge-craft-nya terus wah segala macam musikal dan segala macamnya itu hiburan banget. Bareng sih sama Oppenheimer, jadi bebas mau nonton yang mana dulu karena kayaknya dua-duanya karena dua-duanya kayaknya perlu jangan nonton kemalaman gitu ya. takutnya nggak siap. Nggak siap memproses ini, jangan kayak oh Barbie, Oppenheimer dulu baru Barbie jangan sotoy gitu. Jangan sotoy, jangan malah Oppenheimer yang belakangan gitu maksud gue. Waduh, berat juga Oppenheimer belakangan. Iya, mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Ya ini bebas mau nonton mana dulu, tapi kasih tahu kita dan kita diskusi aja di kolom komentar gitu ya. Apalagi soal isu-isunya gitu ya di dalamnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya buat dapat banyak konten baru dari Cinecrip, dan join Discord kita ya. Join Discord, follow Instagramnya, jangan ya udah nantikan terus konten-konten Cinecrip di kesempatan berikutnya. Oke. Ciao. Bye Barbie. Bye.